Baik, kakak, siap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wala muridunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati penceramah kita sore ini, Al-Mukarram Kakak Profesor Dr. Insinyur Haji Wan Abbas Zakaria MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak-kakak pimpinan Kuartir Nasional, para andalan, para pelatih, pembina seluruh Indonesia, baik yang sudah hadir masuk di Zoom meeting ini atau yang sedang proses berputar-putar di luar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 28 April 2021 merupakan hari ke-16 bulan Ramadan dan hari ke-6 kegiatan kuliah ringkas Ramadan Kuartir Nasional. Kakak-kakak yang berbahagia, pada kali ini yang akan bertindak sebagai penceramah seperti tadi saya sampaikan, yaitu Kak Profesor Dr. Insinyur Haji Wan Abbas Zakaria MS dari Kuarda Lampung. Dengan topik yang sangat menarik dan luar biasa, yaitu puasa Ramadan sarana menuju takwa. Kakak-kakak yang berbahagia, sebelum kami memberi kesempatan kepada pemateri, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan penceramah kali ini. Kawan Abbas lahir di Tanjung Karang, tanggal 26 Agustus tahun 1961. Jabatan dinas beliau adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu atau LP3M di Unila atau Universitas Lampung. Jabatan Pramuka sebagai Waka Orgakum di Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung untuk periode 2020-2025. Aktivitas lainnya Ketua Umum Yayasan Pemberdaya Masyarakat Adat Lampung. Dan beliau juga, tahu saya, pernah menjadi Kepala Puslitbangnas. Selamat sore kawan Abbas. Mudah-mudahan kakak senantiasa sehat walafiat. Baiklah kakak sekalian, untuk waktu 20 menit kami serahkan kepada Kak Profesor Dr. Insinyur Haji Wan Abbas Zakaria MS. Kepada beliau kami persilakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kakak yang kami hormati, kakak-kakak pimpinan Kuartir Nasional, kakak-kakak pelatih yang kami muliakan, senior kami, kakak Dr. Joko Mursito, kakak-kakak peserta Kulkas se-Indonesia, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, saya coba mengambil suatu tema, yaitu puasa Ramadan sarana menuju takwa.
dari beberapa materi yang lalu kami menyimak luar biasa. Ya, ada Kak Joko sudah menyampaikan 6 sukses dalam puasa Ramadan yang harus diraih. Tidak lain semua itu untuk menuju takwa. Dan kakak-kakak, kita akan menuju perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan setelah kita menghadap Allah SWT. Jadi setelah kita meninggal, perjalanan yang panjang, sebagaimana kita di Pramuka, itu hiking. Kita harus bawa perbekalan. Nah, makin jauh perjalanan, makin banyak juga bekal yang harus kita siapkan, apalagi dalam perjalanan yang sangat panjang, tidak berbatas. Dan dikatakan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini merupakan ibadah yang dijalankan selama 1 bulan suci Ramadan, lebih kurang 29 hingga 30 hari. Karena di dalamnya kita menahan diri dari makan. Makan perbuatan yang halal, minum halal, campur dengan isi halal. Tapi dengan ibadah puasa ini Allah coba kita menahan dari hal-hal itu yang telah diperintahkan kepada kita untuk menahannya sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan. Demikian juga diperintahkan menahan diri dari ucapan yang diharamkan atau dimakruhkan, karena ada hadis-hadis juga yang melarang hal itu. Nah, berdasarkan waktu dan syarat yang telah ditetapkan. Nah, di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan agar bisa menjadi takwa itu harus mengikuti rukun dan syarat sah menjalankan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, yang barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar, Allah, kakak-kakak, kita masih ada momen untuk insya Allah kita bisa bertemu Lailatul Qadar. Karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kakak, apa hukum puasa Ramadan? Nah, ini merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, ini sudah banyak disampaikan oleh narasumber, saya ingin mengutip langsung artinya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan jauh, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang-orang yang berat menjalankannya, seperti orang tua, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang tidak mampu berpuasa, jika mereka tidak berpuasa, wajib membayar fidyah. Yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Subhanallah, Allah memberikan wahana, ya, sarana kita untuk menuju takwa kepada Allah SWT. Nah, memang di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini dilakukan secara bertahap. Ini ada 3 tahap.
sampai dengan tahap yang terakhir yang kita lakukan saat ini. Adapun rukun puasa, yang pertama niat. Ini terkadang sering memang lupa. Tapi untuk kita, mungkin itu, tapi anak-anak kita, mungkin cucung-cucung kita, ini perlu kita ingatkan betapa pentingnya niat. Niat puasa Ramadan merupakan penegasan dari status fardu ibadah ini. Menurut ulama mazhab Syafi'i, tiap orang yang hendak berpuasa sunnah untuk melafalkan bacaan niat. Hadis Nabi SAW, siapa yang tidak membulatkan niat mengerjakan puasa sebelum waktu fajar, maka dia tidak berpuasa. Karena itu kita perlu melatih cucung-cucung kita, adik-adik kita, peserta didik kita, supaya niat ini dinyatakan ya bahwa niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukunnya menahan diri dari segala yang membatalkannya sejak terbit fajar subuh hingga tenggelam matahari. Nah, menahan ini memang suatu latihan yang diberikan kepada kita untuk kita betul-betul bisa menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan bersabar diri melaksanakan kewajiban-kewajiban. Adapun syarat wajib, ini yakin, karena memang panggilannya kepada ya ayyuhallazina amanu, yakin pada Islam dan beragama Islam, baligh, akal, sehat jasmani rohani, yang seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, suci, dari haid nifas, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa, dan tahu awal mulai bulan Ramadan ini. Nah, ini beberapa hadis ini menggambarkan tentang bahwa Rasulullah SAW bahwa Islam itu didiri dari 5 hal atau 5 perkara. Yang pertama, bersaksi pada Tuhan, ya, tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, sudah masa puasa, sudah maklum kita semua, tapi perlu kita cek karena adanya pada generasi Z sekarang ini masa pubertas ini berubah. Karena itu memang perlu kita cek untuk cucung-cucung kita, peserta didik kita. Kemudian memiliki akal yang sempurna, kuat. Ya. Saya kemarin kebetulan kena musibah, ya. Jadi nggak bisa, jadi hilang. Saya ini baru alhamdulillah udah dapat 7 hari puasa Ramadan ya. Mengetahui awal bulan Ramadan luar biasa. Kemarin teknologi canggih digunakan untuk meruyah dan sudah dinyatakan di dalam sidang isbat tentang awal Ramadan. Itu sudah yakin kita, tahu itu kita mulai. Kemudian ada hal yang makruh. Nih ternyata saya lihat pelajaran, oh ini rupanya sesuatu yang makruh. Boleh, artinya akan mengurangi pahala dari berpuasa. Adapun hikmah puasa Ramadan ini melatih kesabaran. Jadi jangan sampai nanti setelah puasa justru hilang sabar. Ya, mesti makin sabar, kita makin sabar. Membentuk akhlakul karimah, ya. Kemudian bisa mempengaruhi kondisi fisik kita menjadi sehat, ya, menimbulkan rasa syukur, ya, meningkatkan ketakwaan dalam diri seorang, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan membiasakan diri kita untuk hemat, penuh perhitungan semua. Nah, sehingga diharapkan puasa ini bisa menjadi sarana menggapai ketakwaan, menjadi sarana untuk mensyukuri nikmat, melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, mengendalikan syahwat, fokus hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah SWT, menjadikan orang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah pada kita, dan puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin, yang menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia, melatih kesabaran, dan meraih pahala kesabaran tersebut. Ada 3 hal kesabaran yang akan kita raih mudah-mudahan. Sabar dalam menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangannya. Puasa ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Puasa terbesar adalah rasa penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hikmah puasa ini bisa kita raih, sehingga keutamaan puasa juga bisa kita capai. Puasa ini rupanya merupakan sebab dosa-dosa diampuni.
apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta menurut cara-cara Rasulullah SAW. Pahala puasa ini melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adab. Puasa bisa menjadi perisai dari perbuatan yang haram. Puasa menjadi perisai dari api neraka. Bahkan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT dari aroma kasturi. Ada dua kebahagiaan yang diraih dengan berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika jumpa kita dengan Allah SWT. Kemudian masuk surga dari pintu khusus ini, yang bernama Ar-Rayyan, khusus bagi kita yang berpuasa. Berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberikan syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat kelak. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Nah, itu memang guru-guru kita sering mengingatkan, bahkan pembina saya ketika saya dulu siaga suruh catat apa yang ingin dibutuhkan, doa apa yang dibutuhkan, catat supaya tidak lupa. Dan kita sampaikan doa-doa itu pada waktu-waktu yang dijabah. Bulan puasa ini selamanya ini dikabulkan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabb-nya. Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Juga Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang membalasnya. Itu dari firman Allah SWT. Dan banyak lagi, ini beberapa sabda dari baginda Rasulullah SAW, bahwa amalan puasa dan baca Quran itu akan memberi syafaat bagi hamba di hari kiamat. Karena itu mari kita tingkatkan ya, ibadah kita, puasa, kualitas puasa kita, dan mari kita tadabbur Quran, mempelajarinya, membaca. Kemarin Kak Joko mengingatkan, coba baca terjemahnya, syukur bisa tahu tafsirnya, dan itu sangat penting. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Ada 3 doa yang tidak akan tolak. Doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Subhanallah kakak-kakak, ujian kemarin saya dinyatakan kena COVID, harus isolasi di rumah sakit selama seminggu. Alhamdulillah membaik, sehat, langsung isolasi di rumah seminggu, dan ini alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi pada acara yang baik. Kakak-kakak, takwa itu apa sih? Memang takwa ini salah satu tujuan dari ibadah puasa, agar umat Islam itu mencapai tingkat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dikatakan di situ bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Itulah ciri-ciri orang takwa itu. Maka takwa itu ada yang menggambarkan, ini saya ambil dari Bapak Dr. Andes Haji Malus, Magister Hukum. Itu ada 4 makna takwa itu, ya, tawaddu, rendah hati, qanaah, ridho terhadap apa yang kita diberi Allah, wara, dan yakin. Nah, di sini tawaddu, rendah hati, ditanam dalam diri orang yang bertakwa, hanya Allah Ta'ala yang lebih tinggi dari semua ciptaan. Di mata Allah, semua manusia sama, yang membedakan hanya iman dan ketakwaannya. Bila kita sadari bahwa manusia sama di sisi Allah, maka akan hilanglah pada diri kita sifat iri dengki, sifat sombong, penyakit hati lainnya. Penanaman keyakinan dan pemahaman bahwa nilai takwa sangat penting di sisi Allah, ini perlu kita tanamkan sejak dini secara kuat di peserta didik kita. Firman Allah SWT, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya
Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Kakak, bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Dalam bulan ini timbul sifat tolong-menolong. Maka banyak pada kaum muslimin yang mampu menyumbangkan untuk takjil, untuk buka puasa di masjid-masjid dan tempat-tempat. Dalam Al-Quran dikatakan, ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam kejahatan dan dosa. Firman Allah SWT, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Sadaqallahu a'lam. Yang kedua nih qanaah, ridho, yaitu ridho rela menerima apa yang sudah ditetapkan Allah SWT. Manusia mensyukuri apa yang telah diberikan Allah, tanpa harus menggerutu atas apa yang telah terjadi pada diri. Qanaah itu juga memiliki syarat bahwa kita harus melakukan usaha dengan penuh ketekunan sambil berdoa kepada Allah. Yang ketiga, waro atau terhindar dari sifat ragu. Umat muslim tidak boleh ragu. Dalam kaidah usul fikih bahwa apabila Anda ragu antara dua permasalahan, maka kembali kepada asal kejadiannya. Kalau kita ragu tentang pergi atau tidak, ambil putus itu tidak. Mudah-mudahan Allah memberkati. Keempat, yakin. Kita yakin apa yang telah disampaikan Allah SWT dalam Al-Quran. Yakin dengan adanya Rasul-Rasul, yakin akan adanya hari pembalasan, yakin adanya surga dan neraka. Bila kita yakin atas apa yang telah diceritakan Allah tersebut, maka ketakwaan kita akan tercapai. Firman Allah SWT, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, atau orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Al-Imran 133-135. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, saya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat Al-Talaq 2-3. Kakak, indikator takwa, puasa dapat mengubah diri kita menjadi pribadi bertakwa. Sebagaimana ayat wajib la'allakum tattaqun. Nah, takwa ini merupakan harapan dalam artian memang di dalam ayat itu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dia belum ada jaminan puasa yang kita laksanakan itu akan berbuah takwa. Karena itu kita harus laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh imanan wahtisaban. Mudah-mudahan kita bisa meraih takwa. Dengan puasa kita bisa menjadi takwa. Bukan hanya ketika berpuasa saja, tapi puasa yang kita lakukan itu berbuah takwa secara terus-menerus dari hari ke hari, bulan-bulan, tahun ke tahun berikutnya. Takwa juga merupakan predikat yang harus diupayakan oleh setiap orang. Takwa tidak bisa didapat dengan berpangku tangan, sekedar berharap dari Allah SWT, tapi harus dikejar dengan niat tulus, ibadah sungguh-sungguh, mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada 4 indikator takwa. Yang pertama, al-khauf minnal jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Bertakwa, merasa selalu diawasi. Ini Kanda semua, kakakku, bagaimana menanamkan ini terus terang sejak kadang-kadang sering hang. Kadang-kadang muncul rasa diawasi itu sehingga kita sampai nangis kita. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kalau itu datang rasa kita diawasi Allah itu sampai kita beristighfar dan menangis. Tapi kadang-kadang juga lupa juga kakak. Itu pengalaman hidup pribadi saya. Mengakui bahwa selain Allah adalah kecil. Ini kadang-kadang ujian ketika kita menghadapi bos. Ya, apalagi ketika saya bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Pernah saya ketemu beliau karena surat saya dibalas, Anda ditunggu di istana, saya ketemu langsung diskusi dengan beliau tentang pertanian. Tuh, bagaimana menyikapi hal ini? Tentu kita harus hormat, ya sesuai dengan apa dan nilai-nilai pramuka sangat relevan sekali. Indikatornya menunjukkan bahwa puasa menghendaki peningkatan keimanan, khususnya prinsip tauhid. Kedua, al-amal bit-tanzil, beramal sesuai tuntutan syariah. Bertakwa jika seorang itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah SWT dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan puasa ini latihan utama dalam menerapkannya. Dan fungsi pertama dari puasa ini adalah fungsi konfirmatif.
Jangan mengaku orang Islam itu beriman kalau ternyata ia tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan. Berpuasa merupakan bukti pengukuh keislaman dan keimanan kita. Ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit tadi sudah sama-sama kita jelaskan. Dan hendaknya kita selalu melihat ke bawah dalam hal-hal duniawi supaya tumbuh rasa syukur kita ya kepada Allah SWT dan rasa kita untuk bisa menolong sama. Melihat ke atas untuk perkara ukhrawi supaya kita fastabiqul khairat. Melihat teman kita lebih alim dan soleh, kita termotivasi untuk berbuat baik. Ya, ia mampu bersedekah, kita pun berazam untuk melakukan secara lebih baik. Nah itu sahabat kita sangat menentukan pribadi kita. Keempat, al-istidad liyaumil rahim, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Kakak, ya bertakwa jika seorang itu memberikan prioritas untuk kehidupan yang kekal. Man arafa ba'da as-safari ista'ad. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap dengan bekal yang cukup. Akhirat adalah perjalanan spiritual yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita sering berpikir bagaimana hidup dengan baik, tapi lupa kita bagaimana mati yang baik. Karena itu kita berdoa semoga kita bisa husnul. Kakak, beruntunglah orang yang berpuasa dan bertakwa. Sesungguhnya beruntung siapa yang mendapatkan predikat tersebut. Ia selain menjauhkan diri dari yang dilarang, juga mampu menghindari dari yang tidak dibolehkan. Karena itu menyebut takwa 3 hal. Apa yang hadir dan hidup dalam hati kita. Kemudian menjaga kita dari sesuatu yang dilarang. Buat kita menjadi bersyukur. 3 hal ini yang harus ada di dalam insan yang bertakwa. Begitulah puasa kakak mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Ibadah spesial yang memberikan banyak pelajaran kepada siapapun yang mau mengambilnya. Semoga kakak kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan dan istiqomah untuk mengambil manfaat maksimal dari kedatangan tamu agung ini. Dan semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang lebih baik setelah itu. Demikian kakak, terima kasih atas perhatian kakak. Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada saat selamat berbuka puasa. Semoga Allah SWT menerima dan meridhoi semua amal ibadah kita. Terus semoga kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Profesor Dr. Insinyur Haji Wan Abbas Zakari MS. Luar biasa paparannya, padat. Padat sekali dan alhamdulillah waktunya pas sekalian. Dan bagi kakak-kakak yang belakangan masuk, barangkali nanti mohon bisa di-share materinya Kak Abbas supaya bisa disebarkan karena bagus sekali. Tapi kami juga sangat cepat untuk membacanya karena banyak sekali bahan-bahan yang diberikan. Namun demikian ada beberapa hal yang barangkali bisa menambahkan untuk teman-teman yang tadi tidak hadir di awal. Yang disampaikan oleh kawan Abbas diantaranya yaitu pengertian puasa Ramadan, yaitu bagaimana kita menahan diri dari makan nafsu, nafsu syahwat maupun lainnya. Kemudian hukum puasa Ramadan yaitu wajib, dan dalam Al-Quran tentang Ramadan payung hukumnya adalah Al-Baqarah 183 sampai 185. Ada tahapan-tahapan dalam puasa, diantaranya adalah 1 niat, dan yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan. Kemudian beberapa syarat wajib puasa, yaitu orang Islam, balik, berakal, dan lain sebagainya tadi. Kemudian hal-hal yang makruh. Salah satunya tadi berbekam ya, itu adalah juga ternyata makruh gitu. Jadi kalau mau bekam ya malam hari. Kemudian hikmah dari puasa itu adalah
melatih sabar dan membentuk akhlak. Kita sejalan dengan kita para pembina yang membina pramuka itu adalah untuk membentuk akhlak. Sehingga dengan puasa ini juga membentuk akhlak dan melatih kesabaran. Karena dengan kesabaran ternyata kakak-kakak banyak akibat tidak sabar itu mencelakakan. Salah satunya yang sering tidak sabar di depan lampu merah. Ya. Lampu masih merah main selonong aja akhirnya kecelakaan. Begitu juga seorang remaja yang tidak sabar akhirnya keburu hamil duluan. Nah, ini juga karena tidak sabar. Mudah-mudahan kakak-kakak yang di sini selalu sabar. Ada kebahagiaan buat orang yang puasa ketika berbuka dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kakak sekalian, makna takwa. Makna takwa bahwa kita berpuasa itu untuk menjadi orang yang takwa. Namun takwa itu adalah hanya harapan. Belum tentu semua orang mencapai predikat takwa. Nah itu harapan saja. Tetapi makna takwa itu adalah diantaranya tawadu, yaitu rendah hati. Kalau di orang Jawa Barat, tawadu itu adalah tahu warna duit. Kan? Tapi tawadu itu adalah rendah hati. Kemudian qanaah. Qanaah itu ridho. Kemudian warok, yaitu tidak ragu. Dan yang keempat, yakin. Nah itulah kakak-kakak sekalian, beberapa cuplikan-cuplikan yang tadi disampaikan oleh Kak Wan Abbas. Dan harapannya tentu dengan kita puasa itu dapat meningkat menjadi orang-orang yang takwa. Karena kalau bulan ini kita puasanya sama dengan bulan yang lalu, maka kita termasuk orang yang rugi. Sedangkan kalau kita berpuasanya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Dan ketika kita puasanya bulan ini atau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin atau bulan yang lalu, maka kita termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang untung dan puasa hari ini, puasa bulan ini lebih baik dari bulan yang lalu dan makin hari semakin baik. Itu barangkali kira-kira kakak-kakak yang bisa kami simpulkan dari pertemuan kali ini, dan terima kasih kepada Kak Profesor Dr. Wan Abbas, juga kepada kakak-kakak yang dari siang sudah siap-siap untuk menyiapkan waktunya dalam kegiatan kulkas ini, kuliah ringkas. Mudah-mudahan dengan kulkas kakak-kakak semakin sejuk hatinya, sejuk pikirannya, dan menjadi pribadi yang baik. Itu saja saya kira yang bisa kami sampaikan, dan marilah kakak-kakak tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.